slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Dikisahkan bahwa Pangeran Walang Sungsang mendirikan sebuah masjid dan keraton Pakungwati dengan pembiayaan dari warisan kakeknya yaitu Ki Gedeng Tapa. Beliau juga membentuk pasukan keamanan lengkap dengan angkatan bersenjatanya. Pada saat Pangeran Walang Sungsang menjadi kuwu di Cirebon, ayahnya yaitu Prabu Siliwangi merestui beliau dengan mengirim Tumenggung Jagabaya membawa panji-panji kerajaan serta memberikan wilayah kekuasaan kepada Pangeran Walang Sungsang. Dikisahkan pula, perkembangan istana kerajaan di Cirebon cukup pesat. Istana tersebut kemudian diberi nama Istana Pakungwati, merujuk pada nama putri beliau yaitu Nyi Mas Pakungwati. Dalam sejarahnya, istana tersebut sebagai legitimasi Pangeran Walang Sungsang selaku kuwu kedua Cirebon, dan mendapat dukungan dari Kerajaan Galuh, sehingga tidak heran jika pada periode ini, Pangeran Walang Sungsang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil bumi kepada Kerajaan Galuh sebagai upeti. Karena wilayah Pangeran Walang Sungsang masih merupakan bagian dari pusat Kerajaan Galuh. Berawal dari sebuah pakuwon di kebun pesisir, Pangeran Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cerbon, salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, membangun keraton Dalem Agung Pakungwati. Rasa cinta dan kasih sayangnya yang mendalam terhadap putri sulungnya, mendorong Pangeran Cakrabuana untuk memberikan nama keraton yang pertama di Cirebon ini dengan nama Pakungwati. Nama Pakungwati sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Cirebon kuno yang berarti udang betina. Suatu hal yang merujuk pada kekhasan Cirebon pada masa lalu yang melestarikan hingga sekarang, yakni udang. Lokasi Keraton Dalem Agung Pakungwati terletak di Desa Lemah Wungkuk. Jika kita mengunjungi Keraton Kesepuhan, akan berpapasan dengan alun-alun Keraton Kesepuhan. Sejarah menyebutkan bahwa Keraton Kesepuhan adalah kelanjutan atau perkembangan dari Keraton Dalem Agung Pakungwati Cirebon. Dengan ditandai berdirinya Keraton Pakungwati, berarti berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran. Kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana tersebut diberi nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon atau dalam bahasa Cirebon disebut dengan sebutan Nagara Geng Pakungwati Cirebon. Keraton Dalem Agung Pakungwati Cirebon berdiri pada tahun 1425 Masehi. Keberadaan Keraton Kasepuhan dalam sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari cikal bakal Keraton Dalem Agung Pakungwati, yang dibangun oleh Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana. Sejarah menyebutkan bahwa Keraton Kesepuhan adalah kelanjutan atau perkembangan dari Keraton Pakungwati Cirebon. Keraton Dalem Agung Pakungwati sudah tempati oleh Raja-Raja Cirebon, yang dimulai oleh Pangeran Cakrabuana, dan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati yang tak lain adalah keponakannya sendiri, yaitu putra dari Nyi Mas Rara Santang. Pada masa Pangeran Cakrabuana, wilayah Keraton Dalem Agung Pakungwati masih belum luas. Kini tempat tersebut dijadikan tempat Dalem Agung yang terletak di bagian timur laut kompleks Keraton Kesepuhan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Keraton Pakungwati mengalami pelebaran. Nama Pakungwati dilestarikan oleh raja-raja selanjutnya, hingga pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Girilaya. Setelah pemerintahan Panembahan Ratu II, kemudian kerajaan dibagi menjadi dua yaitu Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman.
Pangeran Walangsungsang membangun keraton setelah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kiprahnya dalam mengembangkan daerah Cirebon mendapat pengawasan secara ketat dari pihak Kerajaan Galuh, kemudian menyatukan beberapa daerah di sekitar Cirebon seperti Surantaka, Singapura, Japura dan Wanagiri. Dengan ini menjadikan wilayah Cirebon semakin luas di bawah kepemimpinan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana. Dengan menyatunya negeri di sekitar Cirebon, membuat Pangeran Walangsungsang merencanakan untuk melepaskan dari kekuasaan Kerajaan Galuh dan menjadikan daerah Cirebon negeri yang independen. Berkat usaha kakeknya yaitu Ki Gedeng Tapa yang telah memajukan Nagari Singapura, dan setelah Ki Gedeng Tapa meninggal dunia, harta warisan diberikan semuanya kepada Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana bukan hanya semata-mata untuk membentuk suatu pemerintahan areal kekuasaan, namun lebih dari itu, yaitu untuk mengembangkan dakwah Islaminya yang menjadi cita-cita terbesarnya, yang kemudian akan diteruskan oleh putra dari adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang, yaitu Syarif Hidayatullah. Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah berkedudukan di Keraton Pakungwati, sedangkan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang sebagai Manggala atau Panglima Perang Angkatan Bersenjata. Pencetus dasar hukum di Nagari Cirebon yang melandasinya adalah Islam. Hal itu peran dari Pangeran Walangsungsang selaku ulama dan pemimpin di wilayah tersebut. Selain itu hukum adat juga masih berlaku, dikarenakan hukum tersebut peninggalan sang kakek yaitu Ki Gedeng Tapa. Beliau selalu mendukung akan berdirinya sebuah Nagari Cirebon, dan Kuwu Cirebon yang pertama yaitu Ki Gedeng Danusela, sekaligus mengingatkan akan keragaman masyarakat Cirebon, hingga kemudian disebut Nagari Caruban atau Cirebon. Di wilayah pesisir utara ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya, seperti Singapura, Surantaka, Japura dan Wanagiri, yang pada perkembangannya wilayah tersebut menyatu ke dalam wilayah Cirebon. Oleh karena itu, peran Pangeran Walangsungsang selain sebagai raja pertama kerajaan Islam di Cirebon, beliau juga sebagai penasehat kerajaan sekaligus, dan sebagai pemimpin panglima bersenjata kerajaan Cirebon. Hal itu juga tergambar dalam memaknai simbol berupa patung macan atau harimau, yang ada di depan makam keramat Mbah Kuwu Sangkan Cirebon, yang terletak di wilayah Talun Cirebon Girang. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.